Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini pada puasa kan? Iya, pinter sekali. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Bu Riha dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelumnya Bu Riha ingin mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Oh, Mbak Aufa. Mbak Aufa kenapa nggak masuk? Sakit. Ada izinnya? Iya. Mas Aldi? Mbak Aisyah? Oke, Mbak Rani? Ya, baik. Nah, karena Bu Riha sudah mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini, sekarang Bu Riha mau tanya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan, bidang pekerjaan dan berbagai lingkungan di sekitarnya. Nah, ada yang masih ingat? Apa saja kemarin ekonomi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan? Iya, betul sekali. Yaitu contohnya seperti petani, lalu pedagang, dan lain sebagainya. Itu juga berhubungan dengan pekerjaan. Di situ masyarakat bekerja memenuhi kebutuhannya melalui ekonomi tersebut dengan kerja sebagai petani, pedagang, nelayan, dan lain sebagainya. Lalu tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Tujuannya agar anak-anak paham mengenai letak geografisnya Indonesia dan mengetahui bahwa Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Nah, Bu Riha punya lagu ini anak-anak mengenai materi kita kali ini, yaitu tentang letak geografis Indonesia dengan nada naik tilman. Ada yang sudah tahu? Belum? Nah, Bu Riha contohin ya anak-anak lagunya 1, 2, 3. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Letak astronomisnya adakah yang tahu? 6 derajat LU, 11 derajat LS, 95 BT, 141 BT. Nah, tadi Bu Riha sudah menyanyikan lagu tentang letak geografis Indonesia. Nah, nanti kita nyanyi bareng-bareng tentang lagu letak geografis Indonesia tersebut lagi ya anak-anak. Secara ringkas kita akan membahas tentang letak astronomis dan letak geografis serta Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai negara agraris. Indonesia sebagai letak astronomisnya itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Lalu letak geografisnya Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kenapa Indonesia disebut negara maritim? Indonesia disebut negara maritim karena memiliki laut yang luas, sedangkan Indonesia disebut negara agraris karena memiliki wilayah daratan yang luas dan memiliki berbagai sumber daya alam.
Nah, kali ini kita akan belajar tentang letak astronomis Indonesia terlebih dahulu. Letak astronomis adalah suatu letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomisnya Indonesia terletak di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, 95 bujur timur sampai 141 bujur. Tadi kita sudah bernyanyi mengenai letak geografis Indonesia. Sekarang Bria tanya, letak geografis Indonesia terletak di antara? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, good job. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, setelah kita belajar tentang letak geografisnya Indonesia, Indonesia itu adalah negara tropis atau yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, ada yang tahu batas wilayahnya Indonesia? Iya Mbak, betul. Ya, betul sekali. Bagian utara batas wilayah Indonesia yaitu dibatasi oleh negara Malaysia, Singapura, Laut Cina, dan Samudra Pasifik. Sedangkan bagian selatan dibatasi oleh Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sedangkan bagian baratnya dibatasi oleh Samudra Hindia dan timur dibatasi oleh Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia memiliki berapa pulau sih, Bu? Punya pulau ya, Bu? Nah, Berihat jawab sekarang anak-anak. Ya, Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Mulai dari 13.000 sampai 17.000 pulau. Nah, kenapa kok banyak? Nah, pulau di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sunda Besar meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Sedangkan Sunda Kecil meliputi Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar di sini. Ada yang tahu kenapa kok masyarakatnya menangkap ikan? Itu disebut negara apa sih anak-anak? Iya, negara apa? Oh, enggak tahu. Iya, kita sekarang kenalan dengan negara maritim. Nah, negara maritim itu apa sih, Bu? Iya kan anak-anak, setelah kalian mengamati gambar tersebut di samping ini? Iya, negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Negara maritim ini biasanya dikelilingi oleh gugusan-gugusan pulau di sekitarnya. Lalu masyarakat pada wilayah atau negara maritim ini bermata pencaharian sebagai nelayan, peternak ikan, mengembangkan pariwisata laut seperti observasi karang, atau seperti membuat pariwisata mangrove seperti yang ada di itu mana? Seperti yang ada di Tunggul Sari, Tayu. Iya, betul sekali. Itu salah satu mata pencaharian dari negara maritim. Lalu, ada yang tahu negara agraris itu apa? Iya, negara agraris adalah negara yang memiliki daratan, yang memiliki sumber makanan dan jenis tanaman dan mineral yang banyak. Nah, masyarakat di daerah gunungan bermata pencaharian sebagai petani, peternak, lalu pembudidaya sayuran seperti itu, dan pedagang. Nah, pengaruh negara maritim dan agraris itu yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, observasi terumbu karang, dan lainnya.
itu untuk yang negara maritim. Sedangkan pengaruhnya untuk negara agraris di bidang ekonomi yaitu masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan lainnya. Lalu untuk bidang sosial budaya, apa Bu pengaruhnya negara maritim dan agraris dalam bidang sosial budaya? Untuk bidang sosial budaya di sini dan agraris sangat berpengaruh. Misalnya seperti dalam dalam tradisi, lalu budayanya sendiri itu kan sudah berbeda ya anak-anak. Seperti saja masyarakat Jawa dan Bali itu sudah berbeda. Lalu logatnya juga berbeda. Lalu seperti pakaian tradisionalnya atau adatnya juga sudah berbeda. Nah, sekarang untuk yang ketiga yaitu bidang transportasi. Di bidang transportasi ini, negara maritim mereka memiliki transportasi seperti kapal, lalu seperti rakit dan sebagainya yang biasanya dilakukan untuk pekerjaan sehari-hari atau aktivitas. Lalu untuk di bidang transportasi di negara agraris, kita bisa menggunakan seperti sepeda, lalu gerobak, lalu ada biasanya seperti angkutan umum, bis, dan lainnya. Lalu untuk bidang komunikasi, yang terakhir ini ada bidang komunikasi. Nah, untuk di negara maritim dan agraris ini, masyarakatnya sudah berbeda dalam bidang komunikasi. Seperti saja di negara maritim. Di negara maritim itu kan memang dekat dengan perairan atau sungai anak-anak atau laut ya, biasanya itu komunikasinya orang di pesisir dengan orang di pegunungan itu sudah berbeda. Orang pesisir itu biasanya logatnya atau bicaranya nadanya itu lebih landai, sedangkan orang di pegunungan itu lebih keras, volumenya lebih keras untuk orang yang di pegunungan. Lalu untuk komunikasi sendiri ini di pegunungan sangat sulit karena kan jaringan di sana juga tidak menentu. Makanya dari itu di bidang komunikasi ini di pegunungan harus ada yang namanya perubahan untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya di situ. Nah, kan kita tadi Bu Reha sudah menjelaskan mengenai letak geografis, astronomis, serta negara maritim dan negara agraris beserta pengaruhnya. Setelah kita belajar dan Bu Reha menyampaikan materi tadi, anak-anak masih ada yang ingat? Tadi letak astronomisnya Indonesia itu terletak di? Iya, benar Mas Arya. Iya betul, 6 derajat LU, 11 derajat LS, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Iya betul sekali, good job. Lalu sekarang Bu Reha tanya lagi. Tadi letak geografisnya negara Indonesia berada di antara? Iya Mbak Arin, betul sekali. Di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, di antara 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, untuk yang sekarang Bu Reha ingin tanya, negara maritim dan negara agraris, ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan, sebutkan nama dan memberikan jawabannya. Iya Mbak Iva? Iya silakan. Iya betul sekali. Negara maritim adalah negara yang memiliki lautan yang luas dan berbagai sumber daya di dalamnya. Kalau negara agraris apa Mbak Iva? Betul, negara yang memiliki daratannya luas dan terkandung tanaman serta mineral di dalamnya. Nah, terakhir pertanyaan dari Bu Reha. Pengaruh negara maritim terhadap bidang ekonomi tadi apa yo? Ada yang tahu?
Berarti yang tahu beri kasih jempol. Ada yang tahu tadi apa? Betul Mbak Ais. Apa tadi? Iya, pengaruhnya negara maritim terhadap bidang ekonomi salah satunya adalah mata pencaharian, yaitu menjadi petani, peternak. Nah, setelah Bu Riha tadi menyampaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini, sekarang Bu Riha ingin tanya, tadi dia masih ingat negara maritim itu apa? Apa tadi? Iya, negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan memiliki sumber daya alam di dalamnya. Sedangkan negara agraris, iya Mbak Iva? Betul sekali. Negara agraris adalah negara yang memiliki wilayah daratan yang luas. Tepuk tangan untuk anak Burihan. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang materi kita pada pembelajaran kali ini, sekarang Bu Riha ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi tentang lagu Letak Geografis Indonesia yang tadi waktu awal pembelajaran sudah Bu Riha contohin. Ada yang masih ingat lagunya tadi seperti apa? Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. 1, 2, 3. Letak geografis Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Ada dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Letak astronomisnya adakah yang tahu? 6 derajat LU, 11 derajat LS, 95 BT, 141 BT. Nah, setelah kita tahu mengenai materi pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran, Bu Riha akan menyampaikan untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Riha ingin anak-anak bernyanyi terlebih dahulu tentang tanah air Indonesia. Nah, kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Atau ada yang mau memimpin? Mbak Anis mau memimpin? Iya Mbak, silakan ke depan untuk memimpin teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Hore! Setelah kita mempelajari kali ini dan bernyanyi mengenai Indonesia, sebelum Beriha tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini dari Beriha dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sesuai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Akhir kata dari Beriha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.